Halo, iya Halo, halo. ini udah ada Halo. parents yang udah join, jadi sama seperti judulnya, hari ini kita mau tanya-tanya ke Dokter Tilirwina ya dok ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu kali ya sama Dokter Litwina, jadi parents juga bisa tahu, mereka mau nanya-nanya seputar akupuntur ke Dokter Litwina. Mungkin Dokter Litwina mau memperkenalkan diri nih dok, selain dokter ini kan kita udah tulis ya, kalau dokter spesialis akupuntur ya dok ya, akupuntur medis Iya. ya dok. Ya Mm-mm, dokter boleh mm-mm. perkenalkan diri lagi dok, misalnya dokter mungkin praktek di mana. Oh, oke. Aku aku namanya Litwina. Aku sekolah spesialis akupuntur medik itu dari 2015. Terus setelah lulus aku praktek mandiri, praktek pribadi di IG-nya itu yang di Akupunturland itu aku praktek pribadi. Lalu kemudian karena aku hamil, melahirkan sambil ngurusin anak, akhirnya baru sekarang-sekarang ini aku baru tahun-tahun ini aku mulai ngelamar kerja lagi di rumah sakit. Jadi sekarang aku mulai praktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara gitu. Dokter berarti prakteknya semua Cuma spesialis akupuntur ya dok ya? iya, heeh, spesialis akupuntur dan cuma 2 tempat gitu. Oke. Dok, kan kita hari ini mau nanya-nanya seputar akupuntur nih dok. Nah, mungkin ada parents yang bahkan belum Mm-mm. tahu sebenarnya akupuntur itu apa dok. Dokter boleh tolong jelasin dulu dok sedikit tentang akupuntur? Iya, jadi banyak banget yang belum tahu ya akupuntur tuh apa sih, benda apa tuh ya akupuntur gitu. Kebanyakan tuh mereka taunya, ah akupuntur cuma tusuk jarum, itu biasanya ngelakuin itu ya sinse-sinse ya biasanya tuh begitu gitu. Apa sih, bukan ilmu medis gitu. Tapi ternyata sekarang ini akupuntur ini udah masuk medis loh gitu. Akupuntur ini sudah terbukti secara ilmiah. Dia tuh jadi akupuntur ini tuh memang diadaptasi dari negeri Tiongkok sana gitu. Tetapi ketika dia dipraktekkan, dia sudah berdasarkan anatomi tubuh pasien, fisiologi tubuh pasien, patologinya, penyakit-penyakitnya. Jadi kita sudah belajar tuh dimasukkan ke dalam medis, dan yang dikerjakan nih titik-titik akupuntur ini memang sudah terbukti secara ilmiah. Jadi evidence based medicine. Jadi sudah terbukti secara ilmiah kalau titik-titik akupuntur ini ternyata mempunyai efek yang untuk menyembuhkan berbagai penyakit gitu. Oke, Dan itu jadi memang udah dilakukan, banyak. memang dilakukan oleh dokter spesialis atau tenaga ahli yang terlatih gitu, bukan sensei, bukan sensei gitu. Tapi masih banyak memang yang berpikiran kalau akupuntur ini biasanya dilakukan sama sensei, bukan loh gitu. Kita memang sudah terlatih gitu. Jadi secara ilmiah udah banyak penelitian juga ya dok ya tentang akupuntur ya dok ya. Banyak. Banyak bisa dicari kan sekarang Google bisa gampang ya nyarinya di Google gitu. Banyak penelitian-penelitian tentang akupuntur, misalnya akupuntur tentang nyeri gitu tuh udah banyak banget. Dan dari WHO sendiri, WHO kan berarti kan udah luas ya, World Health Organization berarti kan dia sudah mengakui ternyata nih loh penyakit-penyakit yang bisa dengan akupuntur, atau ini loh penyakit-penyakit yang ternyata masih dibutuhkan nih penelitian lebih lanjut gitu. Berarti ya tapi bisa kok dipakai gitu, boleh kok dicoba ini akupuntur, tapi memang ya udah tetap ada penelitian-penelitian lain yang memang dibutuhkan untuk membuktikan itu gitu. Dok, yang bisa memakai metode akupuntur ini semua orang kah atau orang-orang tertentu aja tuh dok? Enggak dong, dokter spesialis sih tentunya, pasti dokter spesialis, karena kan jadi memang di program dokter spesialis ini memang ada sih pelatihan untuk dokter umum. Jadi intinya tuh yang memang sudah dokter gitu, yang memang dokter ya, karena kan dia yang tahu anatominya, fisiologi pasien. Maksudnya jadi kayak anatomi kan bahaya dong kalau misalnya nanti kita nusuk nih di daerah deket paru-paru, kan nggak mungkin kita nusuk kayak nusuknya langsung tegak lurus, oh nembus dong paru-paru, bahaya banget itu. Jadi memang harus dokternya tuh memang udah dokter yang terlatih atau memang yang mengambil spesialisasi khusus, pasti kompetensinya tuh lebih beda gitu. Penyakit-penyakit yang ditangani pun juga lebih beda, lebih banyak biasanya Kalau untuk gitu. pasiennya sendiri Hmm? dok, biasanya yang boleh mendapatkan terapi akupuntur ini apakah semua orang penyakit tertentu atau ada yang justru tidak boleh di akupuntur? Iya benar.
Jadi ya nanti ya pasti dikonsultasikan lagi ke dokternya gitu kan. Misalnya ini bisa nggak sih ditangani dengan akupuntur? Ya kalau misalnya memang kita bisa tangani, ya kita bilang bisa. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, seperti misalnya kanker gitu kan, kanker bisa nggak sih disembuhin dengan akupuntur? Ya nggak bisa dong gitu maksudnya. Tapi kayak misalnya akupuntur itu bisa membantu nggak sih di dalam pasien kanker? Ya bisa. Contohnya misalnya mual muntahnya, misalnya karena kemoterapinya, atau misalnya karena sel-sel NK sel. Jadi NK sel tuh sel-sel yang di badan kita yang untuk melawan si sel kanker itu bisa ditingkatkan, bisa gitu. Jadi untuk menyembuhkan kankernya sendiri nggak bisa, tapi kalau misalnya untuk membantu ya bisa gitu. Beberapa penyakit ya begitu, seperti itu. Oke, jadi kalau akupuntur itu berarti kita kan pakai jarum, ditusuk jarum ya dok ya? Itu semua jarumnya harus steril juga kan berarti ya dok ya? Oh oke. Nah jadi pasti steril. Nah zaman dulu itu ya gimana? jadi semua jarum itu pasti yang kayak baru, steril gitu kan yang dipakai ya dok ya? Iya pasti steril. Kalau dulu makanya kan dulu nih, sorry nih, sinse itu kan dia bakar lagi jarumnya gitu kan. Iya. Sterilnya bakar lagi. Kalau sekarang tuh bener-bener kita sekali pakai. Ketika sudah ditusukkan, ya udah buang gitu. Bener-bener disterilkan. Misalnya sekali pakai aja. Oke. Nah dok, kan kita sekarang udah ada beberapa audiens nih, parents yang nonton nih. Nah hari ini kan kita mau tanya-tanya ke Dokter Litwina, dan kita juga udah tulis nih di topiknya kalau kita tuh hari ini mau nanya akupuntur kayak seputar untuk PCOS, untuk menurunkan berat badan juga gitu ya. Nah pertama yang saya mau tanya nih dok, kalau akupuntur ini banyak yang bilang kayak bisa menurunkan berat badan untuk program hamil, itu berarti semua untuk membantu kah, atau ada keuntungannya nggak kalau kita akupuntur dibandingkan sama kita ke dokter yang minum obat gitu? Bener. Jadi kalau untuk yang kayak misalnya program hamil gitu ya, di sini kan karena ini kita medis, berdasarkan medis, kan namanya akupuntur medis. Jadi kita ini ya sejalan nih. Kalau misalnya memang pasien berobat ke misalnya ke objin gitu, ya kita membantu, mendampingi gitu. Karena memang akupuntur ini ternyata terbukti memang membantu dari kayak sirkulasi darah di uterusnya, di indung telurnya itu jadi lebih baik, itu meningkatkan kualitas sel telurnya, jadi terus meningkatkan endometriumnya, seperti itu. Jadi jika pasien dikasih obat dari objinnya gitu, jadi ditambah akupuntur itu hasilnya akan lebih baik. Biasanya sih dari penelitian dan juga pengalaman ke pasien sendiri itu lebih baik gitu. Jadi keuntungannya kalau kita jalan berbarengan akan biasanya tujuan akhirnya itu akan lebih tercapai gitu. Dok, udah ada parents yang nanya dok. Jadi ada Selviana nanya, kalau untuk program hamil minimal berapa kali ya dok? Terus harus berapa kali seminggu kalau untuk akupunturnya? Ya kalau misalnya akupuntur, promilnya nih ada masalah apa dulu gitu promilnya. Jadi kan kalau untuk program hamil itu dilihat dulu kan, dia pasti udah konsultasi nih ke dokter objinnya, apakah memang dia bisa hamil alami atau harus dengan bantuan gitu. Kalau misalnya hamilnya alami, misalnya dengan hamil alami gitu, dia nggak ada masalah apa-apa, biasanya kita coba satu seri itu 12 kali dan dilakukan seminggu 2 kali. Nah, kita coba satu seri dulu ini, karena kenapa? Karena kita coba satu seri itu sekitar 1 bulanan deh, 1 bulan setengah. Kita coba ini untuk ambilan sel telur 3 bulan ke depan. Jadi jangan nanti bilangnya, saya udah coba akupuntur nih 1 bulan, tapi kok belum hamil-hamil. Nanti tunggu dulu, kita lihat dulu responnya 3 bulan ke depan. Kamu coba hidup sehat dan juga olahraga, pasti hidup sehat, makan sehat, olahraga, sama perbaiki kualitas tidur, biasanya kayak gitu. Nah itu dicoba 3 bulan ke depan, dan hubungan rutin, pasti jelas ya, hubungan rutin, kita hitung masa suburnya gitu. Jadi kita lihat 3 bulan ke depan, karena memang itu fisiologisnya
jadi ambilan sel telurnya yang memang tuh 3 bulan ke depan gitu, sambil dia cek ke dokter obgyn gitu. Dan nggak bisa dibilang kalau udah 1,5 bulan pasti berhasil ya gitu, nggak bisa. Kita bukan menjamin kehamilan, aku pun tuh nggak menjamin, nggak menjanjikan kehamilan, tapi biasanya yang kita janjikan tuh yang biasanya dia pasien akan ngelihat perubahannya. Misal ya, dia menstruasinya kok ketiap menstruasi nyeri, oh sekarang jadi nggak nyeri, nah berarti kan udah ada hormon balance gitu. Jadi yang tadinya imbalance jadi lebih balance gitu, jadi painnya tuh berkurang. Nah beda-beda, misalkan yang tadi jerawatan, setiap kali mens jerawatan breakout gitu kan, nah terus jadi lebih berkurang jerawatnya, ada perubahan kualitas hidup gitu di situ. Apalagi kalau misalnya yang butuh bantuan, promil yang butuh bantuan itu biasa akan lebih lama sih memang gitu. Karena tahapannya beda-beda. Akupuntur di misalnya bayi tabung itu udah beda-beda lagi gitu, dan memang harus lebih banyak gitu. Nah, Dok, kalau misalnya program hamil nih, mumpung Selviana kan tanya nih tentang program hamil, itu biasanya yang di akupuntur itu perempuannya aja kah? Atau nanti suaminya juga ikut di akupuntur? Jadi kalau misalnya memang masalahnya di keduanya, itu suaminya juga harus di akupuntur gitu. Kalaupun jadi misalnya kan kalau perempuan kan biasa di masalah sel telur nih, sel telurnya kok kecil-kecil ya, seperti yang kayak tadi misalnya PCOS gitu kan. Nah itu bisa banget tuh dibantu pakai akupuntur gitu. Apalagi kalau misalnya udah PCOS, pasien badannya yang tadi misalnya gemuk, obesity gitu, wah itu bisa banget dibantu gitu. Jadi dibantu kontrol. Nah, kalau misalnya terus kita lihat lagi suaminya, udah cek spermanya belum nih? Coba dilihat dong spermanya, kualitasnya bagus nggak, cepet nggak, atau misalnya jumlahnya banyak atau sedikit. Nah, itu bisa dibantu dengan akupuntur gitu. Jadi memang kalau misalnya dua-duanya ada masalah, baiknya dua-duanya. Kecuali bisa hamil sendiri gitu ya. Saya hamil sendiri, perempuannya sendiri, ya perempuannya aja gitu. Jadi harus saling menopang dan Iya, membantu ya, Dok ya. karena 50-50 50% laki, 50% perempuan, itu udah pasti kan, nggak bisa sendiri gitu. Tadi kan dokter ada mention PCOS ya, Dok ya. Berarti itu PCOS itu kan gangguan yang dia relate sama program hamil. Nah, mungkin ada yang nggak ngerti PCOS, Dok. Boleh minta tolong jelasin sedikit tentang PCOS, Dok? Gimana tadi aku keputus kayaknya, Oh ya, ngeblank dikit. ya tadi dokter kan mention PCOS. Heeh. Berarti kan PCOS itu relate sama kehamilan kan, Dok ya. Mm, 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 Nah, mm, boleh mm. tolong dijelasin nggak buat siapa tahu parents ada yang belum tahu tentang PCOS, Dok? Ya, PCOS itu, jadi PCOS itu salah satu gangguan biasanya itu hormonal ya. Jadi dia ada kriterianya, namanya kriteria Rotterdam. Jadi di situ dia dilihat dari menstruasinya. Menstruasinya tuh dia kadang-kadang amenore atau dia panjang. Jadi misalnya mensnya tuh misalnya bulan ini mens, nanti baru 3 bulan lagi baru mens lagi, atau bahkan ada yang setahun, ada bahkan yang 2 tahun gitu, itu bahkan amenore namanya, jadi kayak nggak mens gitu. Nah terus dia ada tanda-tanda yang namanya hiperandrogen. Hiperandrogen itu kelebihan hormon laki lah, yang tumbuh bulu di kaki banyak, tumbuh bulu di di perut bawah, di punggung, terus jerawatan, tanda-tanda hiperandrogen gitu. Nah, terus begitu dikonfirmasi dengan pemeriksaan diagnostik dengan USG, loh kok kecil-kecil banget nih sel telurnya gitu, kok banyak yang kecil-kecil nggak berkembang, setiap kali mau siklus men kok nggak ada yang berkembang gitu, kecil-kecil. Nah itu biasa tuh disebut PCOS gitu. Nah ini PCOS kenapa sih gitu, kok bisa banyak banget loh sekarang yang PCOS. Nah itu biasa memang karena kita lifestyle-nya itu nggak bagus gitu kan. Dan tahu sendiri kan, dulu-dulu nih misalnya sering banget boba-boba lah ya kan, minum boba-boba tuh. Terus kita sekarang ya makan jajan-jajan kan nggak dipungkirin ya. Namanya masih muda, masih masih apa, makan ini itu nggak gemuk-gemuk, ternyata malah kebablasan gitu kan, malah gemuk. Jadi itu yang terjadi namanya resistensi insulin di dalam badan tuh. Insulinnya udah nggak mempan gitu loh, kayak udah nggak bisa nempel di reseptornya tuh. Akhirnya dia tuh ngerasa kok lapar lagi, kok lapar lagi, kok lapar lagi, kayak gitu. Jadi terus-terusan kayak gitu, jadi kayak lingkaran setan. Akhirnya yang di ovariumnya tuh jadi di indung telurnya juga tuh jadi nggak berkembang. Akhirnya jadi ya udah muter-muter di situ-situ terus gitu. Oke. Nah, Dok, terus ada habis itu pertanyaan bisa juga nih, dibantu Dok, dengan si. Heeh. tentang
azosperm itu ada hubungannya juga sama PCOS nggak tuh, Dok? Enggak, azoosperma atau azoospermia itu tuh pada laki-laki tadi Oh, ya ada yang nanya ya. iya, Dan itu Silviana pada juga nanya. azoospermia itu pada laki-laki. Biasanya akupuntur bisa sih bantu, tapi mesti tanya dulu nih penyebab azoospermianya kenapa. Apa benar-benar jadi azoospermia itu kan bisa disebabkan oleh sumbatan. Nah, dia harus ke androlog dulu gitu, dilihat apa ini sumbatannya bisa dilepas, apakah memang dia total gitu. Jadi kalau misalnya emang total ya sepertinya sih lebih susah gitu. Tapi bukan berarti akupuntur nggak bisa bantu. Karena akupuntur itu bisa membantu memperbaiki kualitas sperma ketika nanti ada teknik lain untuk mengambil sperma supaya spermanya tuh bagus gitu. Oke, jadi Jadi sebenarnya kebanyakan yang program hamil itu akan ke objin dulu ya sebelum akupuntur ya, iya, Dok ya? baiknya iya. Karena kan kalau di akupuntur kan nggak meriksa USG gitu kan, nggak meriksa sperma kan ke lab juga. Jadi ya wajib lebih baik dia didiagnosa dulu nih sama dokter objinnya apa. Terus kalau misalnya ke kita bisa bantu nggak gitu. Kalau misalnya masih seperti masalah hormonal sih masih bisa kita bantu. Tapi kalau misalnya masalahnya udah anatomi, jadi udah ada yang namanya tuh kistanya misalnya ya kistanya besar, miomanya besar gitu, atau dua saluran ke indung telurnya itu tersumbat total gitu, yang nggak bisa kita bantu gitu, berarti butuh bantuan ke objin untuk misalnya bayi tabung. Nah, dalam program bayi tabung ini baru deh kita bisa bantu gitu untuk kualitas sel telur nanti ketika ovumnya diambil, ketika ovum pick up sel telurnya nanti diambil, terus nanti ketika ditemukan dengan si sperma, ketika dia nanti ditanamkan di endometrium gitu, itu baru bisa akupuntur membantu gitu. Oke, tadi kan dokter ada mention ya, Dok. Jadi kalau misalnya PCOS nanti bisa jadi resistensi insulin sampai ke obesitas ya, Dok ya. Iya. Nah, ini Sheila juga kan nanya nih, akupuntur itu bisa bantu mengurangi nafsu makan nggak ya, Dok? Oh iya. Nah, itu Bener-bener bisa. Bisa jadi banget biasanya akupuntur. kalau PCOS itu yang menyebabkan obesitasnya itu PCOS atau justru karena kita obesitas kita bisa jadi PCOS ya, Iya, Dok ya? nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi kayak Oh, oke. telur ayam telur gitu, nggak bisa ngomong yang mana Hmm. duluan gitu, nggak bisa. Karena PCOS itu juga ini ya kayak apa ya, dia itu sebenarnya dia bisa kayak diturunkan sih. Jadi kalau ada keluarganya yang yang susah misalnya susah hamil waktu itu gitu, misalnya bisa ditanya nih ada nggak saudara kandungnya yang susah hamil atau ibunya dulu susah hamil nggak sih. Nah itu biasanya itu bisa diturunkan, apalagi kalau keluarganya ada yang kencing manis, yang riwayat kencing manis gitu, atau diabetes mellitus, biasanya tuh bisa diturunkan gitu. Nah, apalagi ditambah lifestyle yang kurang baik gitu, minum minuman manis nggak mau gerak kan, kerja kantoran misalnya ya, duduk terus gitu kan, habis makan duduk lagi, terus minum sambil ngopi, sambil ngeteh, ngeboba, ya itu udah makin gitu, numpuk. Nah, Dok, jadi kalau misalnya untuk menurunkan berat badan nih, Dok, akupuntur sendiri bisa ya membantu ya, Dok ya? Bisa. Jadi akupuntur Nah, itu nanti tuh setelah di akupuntur biasa pengaruhnya kemana tuh, Dok? banyak. Apa jadi nggak nafsu makan kah? Atau ada pembakaran lemak kah? Iya, bener-bener. Jadi aku puter emang bener bisa ngebakar. Ya anggap aja tuh kayak adiposaan. Jadi jaringan lemak itu bisa kayak pembakaran lemak itu. Jadi dia membantu meningkatkan metabolisme pembakaran lemak gitu. Nah terus dari situ dari akupuntur udah membantu pembakaran metabolisme lemaknya. Terus dia ke sistem saraf pusat tuh dia neken neken si tadi nafsu makannya itu, ditekan nafsu makannya supaya oh woi ini udah, ini perut udah kenyang nih gitu, jangan tambah lagi. Nah itu emang bantu ditekan, itu banyak banget sih kayak gitu, banyak pasien aku juga bilang oh iya ya kok bener ya kayak gini. Emang sistem mekanisme kerjanya gitu jadi dia menekan si nafsu makannya sehingga kita nggak craving gitu, nggak yang kok pingin makan terus ya, nggak gitu. Oke.
Nah, ini kan udah beberapa parents sudah join nih. Mungkin ada yang baru join. Jadi saya juga mau ingetin lagi kalau misalnya parents ada yang mau bertanya ke Dokter Litwina tentang terapi akupuntur, boleh langsung komen aja. Nanti pertanyaannya akan dibantu jawab sama Dokter Litwina. Dan tadi kita udah bahas akupuntur sesuai ternyata sesuai sama ilmiah ya dok ya, sesuai sama medis, bukan cuma ilmu sinsai gitu ya. Karena kan dulu di Indonesia kebanyakan cuma sinsai kan ya dok Bener, ya. bener, bener, Ya saya bener. juga Sampai pernah sekarang lihat juga. dok, iya sinsai itu ada yang pernah apa kasih tempelan jarum Iya, kecil di kuping gitu kan. Itu heeh. termasuk akupuntur ya dok ya berarti ya. Termasuk. Mm-mm. Jadi itu semua sebenarnya ada pengaruhnya ya dok ya, bukan cuma sugesti kayak gitu-gitu ya dok ya. Sorry ya, tadi putus ya. Cuman tadi aku coba jawab. Aku coba jawab ya, kalau yang kayak penempelan jarum di telinga itu termasuk akupuntur juga kok sekarang gitu. Karena maksudnya akupuntur ternyata setelah aku pelajarin juga ya, di telinga itu banyak titik akupuntur yang merefleksikan organ tubuh gitu. Jadi penggunaan jarum tempel itu bisa membantu untuk em, apa ya namanya, jadi kayak meningkatkan efek kerja dari akupuntur yang sudah dilakukan. Misalnya pas datang oh iya nih udah dilakukan akupuntur di tubuh pasien gitu, pas pulang kita bekelin jarum tempel. Nah itu bisa kadang-kadang distimulasi sendiri ya, dipencet-pencet sendiri ya, biar nanti efeknya tuh jadi lebih meningkat di badan pasien gitu. Oh, oke, dok ada lagi yang tanya kalau takut sama jarum gimana tuh dok? Iya, jadi akupuntur itu tuh bukan cuma jarum gitu. Dan lagi kalau nih jarumnya itu sebenarnya ya kan, kalau misalnya dia nih takut sama jarum nih, kita pelan-pelan coba apa ya, bujuk bujuk rayu enggak sih. Jadi misalnya dia tuh jarum suntik sama jarum akupuntur tuh beda jauh banget. Kalau jarum suntik tuh tebelnya, ya ampun tebel banget, tuh kayak pensil gitu kan, tebel banget nusuk gitu. Sedangkan kalau jarum akupuntur itu paling nggak tuh cuma 2 rambut lah, tebelnya tuh cuma 0,25 milimeter loh, 0,25 milimeter tuh tipis banget, sekitar 2 helai rambut. Nah itu penusukannya nggak dalam juga gitu, jadi memang apa, tipis-tipis. Memang ada rasa nggak nyaman gitu. Kalau misalnya dibilang nggak sakit sama sekali juga ya bohong kali ya gitu. Tapi nggak nyaman. Nah, tapi setelah biasanya nih pasien-pasien aku nih yang udah coba sekali, 2 kali, yang tadinya takut sampai teriak-teriak, bener sampai teriak-teriak, baru besok dikit nggak teriak-teriak. Tapi begitu tahu efeknya, kok bener ya dok, saya semalam tidur enak gitu. Terus misalnya nih besok-besoknya kok menstruasi saya nggak nyeri, perutnya nggak nyeri nih misalnya, nah nagih jadi ketagihan malah sama jarum akupuntur gitu. Tapi kalaupun takut sama jarum, kita punya modalitas lain kok, kayak misalnya laser pointer itu nggak perlu pakai jarum, dia pakai tenaga laser yang emang meningkatkan biomodulitas di apa namanya, biomodulasi di badan kita, sehingga menimbulkan efek seperti akupuntur gitu. Nah dikerjainnya juga di titik akupuntur gitu. Kalau yang laser itu jadi dia dokter harus sorot per titik atau Iya, gimana dok? sorot per titik gitu. Jadi kita pakai laser pen, kita tempelin di titik-titik akupuntur, jadi per titik. Memang pengerjaannya agak lebih lama gitu. Pengerjaannya agak lebih lama di tiap pasien, tapi akan memberikan efek yang sama gitu. Dan Biasanya nggak nyeri. kalau satu kali akupuntur tuh bisa berapa menit sih dok didiemin jarumnya di badan kita dok? 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit gitu. Oke, jadi buat parents yang tadi mungkin belum dengar, berarti kalau terapi akupuntur itu biasanya dilakukan minimal seminggu 2 kali ya dok ya? Tergantung penyakitnya sih. Kalau Oh, misalnya kayak tergantung. masalah yang berat ya, Kalau iya tadi kan seminggu. program hamil ya? Contohnya program Iya. hamil. Tapi kalau misalnya cuma nyeri doang nih, nyeri kepala nih, lu lagi nyeri banget nih, nyeri kepala nih. Yaudah biasa tuh sekali datang, ih kok ini ya better gitu, enakan. Nah kalau misalnya besok masih nyeri lagi, udah datang sekali lagi, udah biasa sih udah nggak datang lagi tuh. Biasa aja, lebih cepat hilang ya pasiennya Iya, daripada iya. pasien baru datang. Dok, biasanya kalau misalnya nih kayak tadi dokter mention nyeri kepala, itu nanti yang ditusuk di kepalanya dok? Ada
Di badan ada, di kepala ada. Memang kita kombinasi titik Oh. gitu. Biasanya kalau ditusuk akupuntur itu begitu dicabut akan berdarah nggak sih, Dok? Enggak, kebanyakan sih nggak berdarah. Memang karena kan kita memang benar-benar menghindari pembuluh darah ya, dan titik-titiknya ini nggak diletaknya tuh nggak di pembuluh darah sih memang. Tapi kalau misalnya pun ada yang berdarah sedikit, biasanya sedikit nggak ya sampai kita ngambil darah muncrat-muncrat itu darahnya kan nggak, paling berdarahnya setitik gitu kayak jerawat setitik gitu jerawat cuman gitu doang sih. Ya udah tinggal di swab alkohol ya udah selesai gitu, Dan nggak sampai yang karena jerumnya juga tipis tipis banget kan ya, Dok ya? banget, tipis banget. Jarang sih, aku sih pasien jarang banget yang berdarah gitu. Kecuali dia memang lagi kayak tegang gitu ya, tegangnya baru pertama kali gitu kan. Nah udah tuh biasa kadang-kadang suka ada satu dua yang berdarah, tapi berdarah juga paling cuma pas pencabutan cuma dikit gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu takut ya, Dok ya, kalau akupuntur kan berdarah aja enggak ya, Dok ya? Berdarah aja enggak Jadi gitu. nggak sakit lah pasti ya. Dan jadi biasanya akupuntur ini dikombinasikan ya sama pengobatan Iya, medisnya dokter yang minum obat. Oh, oke, biasanya oke. aku jarang ngeresepin obat memang, karena kan memang ya udah tusuk jarum gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak promil itu jelas banget kan, memang itu harus ke OB-GYN, itu berarti kan tetap butuh obat. Kayak misalnya penyakit-penyakit saraf. Nah, penyakit saraf kayak misalnya stroke, stroke gitu kan. Aku pun kan bisa bantu tuh untuk stroke gitu pemulihannya, untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Tapi ya memang harus disertai ke obat-obatan medisnya juga gitu. Kayak misalnya obat penurun darah tingginya, pengencer darahnya gitu. Itu tetap harus diminum, tetap. Oh, oke. Nah, mungkin parents yang baru datang mau ada yang nanya lagi nih seputar akupuntur ke Dokter Litwina, boleh langsung komen aja. Terus kalau misalnya ada yang ketinggalan, nggak apa-apa, ditanya aja. Nanti kalau misalnya nggak keburu kejawab di live kali ini, nanti kita bisa jawab lagi ya, Dok ya. Di Iya. mungkin kita akan post di feed Instagramnya Parents World, atau nanti kita bisa bahas lagi di pembahasan nextnya. Jadi boleh langsung mau personal message juga boleh nih, kalau mungkin ada yang malu langsung komen ke sini kan ya, Dok. Misalnya ada yang masalah kesehatannya private gitu ya, biar nggak ada orang lain yang tahu, boleh langsung personal message ke kita juga kok, Iya. boleh DM aja. Jadi nanti pertanyaannya saya yang jawab, saya yang pertanyakan, saya tanya nanti Dokter Litwina yang jawab gitu. Jadi boleh juga personal message langsung ke Instagramnya Parents World. Jadi kalau misalnya ada parents yang mau nanya ke Dokter Litwina juga nih tentang masalah kesehatannya dan terapi akupunturnya, nanti bisa berhubungan sama yang pengobatan kalian atau enggak, bisa membantu atau enggak gitu ya. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang pengobatan akupuntur untuk PCOS. Jadi menurunkan berat badan juga bisa membantu ya, Dok ya? Iya, nah jadi tuh kan pada PCOS kan biasa pasiennya gemuk. Jadi Betul. selain diperbaiki untuk nurunin berat badannya, untuk meningkatkan metabolismenya, kita juga sekaligus memperbaiki si PCOS-nya gitu. Jadi ya memang masalahnya kan di situ ya, kayak lingkaran-lingkarannya di situ. Jadi ya udah kombinasi kita mau terapi secara keseluruhan gitu. Nggak cuma satu doang nih. Nah dia gemuk, oh ya gemuknya aja ya gitu, nggak bisa gitu ya emang itu penyebabnya, jadi ya keseluruhan diobatinya gitu. Oke. Nah, Dok, tadi kan kita udah bahas nih, akupuntur bisa untuk PCOS, misalnya tadi dokter ada bilang lagi bisa buat nyeri ya, kalau misalnya ada yang sakit kepala atau lagi. Nah, Dok, kalau misalnya nih penyakitnya nih bukan penyakit fisikal, Dok, tapi kayak mental gitu, akupuntur bisa Nah, berpengaruh juga nggak, Dok? berpengaruh pada ya mental, misalnya insomnia kan itu banyak banget nih pasien insomnia, ini bisa bantu banget nih untuk akupuntur. Untuk insomnia tuh biasa pasien akan lebih rileks, itu jelas, karena akupuntur di sini meningkatkan hormon endorfin gitu, jadi dia akan merilekskan badan gitu. Endorfinnya juga yang tadinya mungkin terpusat hanya di sentral, jadi akan lebih terdistribusi gitu ya ke seluruh tubuh, dia jadi lebih rileks, akhirnya membantu ke insomnianya gitu. Nah, terus misalnya lagi kayak cemas, anxiety, kayaknya kok aku cemas mulu ya, itu bisa banget gitu. Karena pasien-pasien PCOS itu biasa kecemasannya tinggi loh gitu. Nah, itu biasa mereka
relax gitu. Cemasan. Misalnya lagi, aku jarang sih dapat pasien depresi gitu, karena biasanya kalau udah pasien depresi udah pasti ke psikiater kan, nah, psikiatris. Tapi beberapa pasien yang kombinasi dengan akupuntur itu mereka lebih rileks sih, lebih kayaknya lebih lebih gimana ya, lebih happy lah, raut mukanya jadi lebih terang gitu, lebih inilah. Walaupun pengobatannya sih tetap lanjut, tetap pengobatan depresinya tetap dilanjut. Oke. Jadi akupuntur ini bukan cuma buat masalah kesehatan yang fisik ya dok ya, yang mental juga Mm-mm. bisa berarti ya. Semuanya Mm-mm. bisa membantu ya dok ya. Oke, makasih banget ya dok. Hari ini udah jawabin pertanyaan parents, jawabin pertanyaan saya. Nah, sekarang ada lagi nih dok yang nanya di personal Oh, chat nih dok. uh. Tentang anak yang GTM Oh, dok. uh. Itu bisa dijelasin nggak dok? Akupuntur bisa membantu atau enggak dok? Anak yang GTM kan kalau misalnya dari dokter anak kan pasti kita pikirin lagi ya, misalnya sebenarnya dia GTM-nya karena apa nih? Karena giginya mau tumbuh kah gitu kan? Atau memang dia bosen makanannya gitu? Atau memang karena semua udah dicoba tapi tetap aja nggak mau gitu. Nah, itu ada yang namanya acupressure, acupressure pada anak. Itu boleh dicoba di jari-jarinya dia, ditekan-tekan gitu, di acupressure, ditekan-tekan di jari. Nah, itu biasanya tuh akan bantu meningkatkan nafsu makannya dia gitu. Jadi ada yang namanya acupressure, jadi bukan selalu pakai jarum tuh, bisa pakai acupressure. Pada tangan, pada buku-buku jarinya nih, di jari-jarinya tuh ditekan-tekan. Itu pasien anak yang GTM gitu. Selain dicoba ya variasi makanannya sambil. Kalau untuk akupuntur yang pakai jarum itu ada batasan umur nggak dok? Kalau yang anak kecil, apakah bayi boleh di akupuntur? Enggak sih, biasa kita pakai pada bayi, enggak akupuntur Jarum. biasa. Biasanya tuh pada yang emang udah lebih ngerti biasanya. Biasanya aku pasien yang udah bisa diajak, anak yang memang udah ngerti, yang udah bisa bisa diajak komunikasi, dan itu juga bukan jarum yang ditempel, maksudnya bukan jarum yang ditusuk terus didiemin gitu. Enggak, biasanya itu kita jarum yang ditusuk lepas gitu. Itu juga akan memberi pengaruh terutama pada anak gitu. Karena kan anak jadi masih ini ya, masih lebih berefek gitu, efeknya tuh lebih cepet gitu. Kalau ya udah tusuk cabut selesai gitu. Kalau misalnya pada dewasa memang kita kayak di retensi, retensi itu didiemin sekitar 15 sampai 20 menit untuk memberikan efek akupunturnya gitu. Oh, berarti kalau anak-anak itu, karena mereka juga sering gerak kali ya dok ya, Iya. belum bisa disuruh diam 15 sampai 20 menit ya. Jadi, tapi tetap bisa akupuntur yang tusuk terus lepas ya dok Iya. ya, kalau untuk anak-anak ya? Uh, Oh, oke, iya. oke. Itu ngaruh kok, anak-anak tuh ngaruh misalnya terhadap batuk pilek tuh lebih Ya, cepat sembuh juga. Itu biasa aku pakai jarum tempel yang kayak tadi, yang jarum ditempel di telinga. Nah, itu bisa kita pakai pada anak karena rasa nyerinya tuh hampir nggak ada gitu. Jadi bisa ditempel di titik akupuntur pada anak gitu. Nah, itu akan membantu proses penyembuhan batuk pileknya lebih cepat sembuh gitu. Misalnya pada pasien asma, asma pada anak gitu. Itu bisa ya udah bantu tempel di bagian-bagian tubuh tertentu yang akan membantu si ininya penyembuhan asmanya gitu. oke. Berarti akupuntur ini luar biasa banget ya dok ya, bisa berbagai macam masalah, berbagai macam penyakit bisa dibantu ya sama akupuntur ya dok ya. Dari kalau bayi itu biasa jadi dokter yang pencet ke ini dok, ke titik-titiknya atau parents harus di rumah tiap hari lakuin tuh dok, ke acupressure itu. Iya, aku pressure di rumah aja sendiri gitu. Kalau misalnya mau, biasanya kan pasien konsultasi datang misalnya habis terapi, biasa sih aku ajarin nanti tekan-tekan aja sendiri kalau masih nyeri, misalnya di sini gitu. Itu biasa suka aku ajarin. Memang kalau misalnya ada yang nanya, misalnya konsultasi doang gitu, misalnya datang konsultasi doang, ya udah deh coba aja sini. Kalau misalnya dia takut jarum banget ya, tapi sebisa mungkin sih biasanya sih aku tawarin modalitas lain gitu. Karena kan biasa penusukan jarum akan lebih ada efeknya sih dibanding acupressure aja. Walaupun acupressure ada efeknya loh gitu. Oke.
Oke, thank you banget ya dok ya for this night. Udah jawabin pertanyaan kita, pertanyaan parents. Nanti buat parents yang mungkin ketinggalan, belum sempat nanya, bisa nonton ulang live-nya juga. Terus kalau masih mau nanya, boleh personal message atau komen juga. Karena pasti akan ada Ask the Expert lagi ya sama Dokter Litwina lagi. Nanti mau ya dok ya diundang lagi ya dok. Live bareng di Parents World. Oke, jadi kayak gitu aja hari ini. Kita udah bahas tentang akupuntur, yang permasalahan yang bisa ditangani dan dibantu oleh akupuntur juga udah dibahas tadi, dijawab sama Dokter Litwina. Jadi parents bisa nonton ulang juga di Instagramnya Parents World ID. Dan malam ini kita sudahi dulu ya dok ya live-nya ya. Nanti next kita akan undang lagi Dokter Litwina. Dan akan banyak di expert lainnya, akan banyak expert-expert lainnya yang bisa membantu parents nih, nanti bisa menangani anak-anaknya dan juga membantu hal-hal parenting lainnya. Seperti itu. Thank you, Dokter Litwina hari ini. Thank you, Thank you, guys. thank you. Thank you. Thank you juga semua parents yang udah nonton. Mungkin Dokter Litwina mau mengatakan sepatah dua patah kata untuk parents yang udah nonton? Boleh dicoba akupuntur. Sebenarnya akupuntur itu tidak mengerikan sama sekali. Jarum yang dipakai juga steril sekali pakai gitu. Jadi sama sekali tidak tidak semengerikan apa yang sudah dibicarakan orang-orang. Harus dicoba sendiri dulu baru komentar gitu. Oke. Thank you dokter. Berarti parents bisa ya langsung coba akupuntur. Kan udah kenal nih sama Dokter Litwina sekarang. Tadi Dokter Litwina praktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara ya dok ya? Benar. Iya, bisa juga follow Acupuncture Land ya tadi ya? Iya, Jadi bisa langsung kalau misalnya mau konsultasi sama Dokter Litwina juga bisa langsung ke sana. Thank you dok, thank you semua parents yang udah nonton. See you, bye.